Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dakwah Tanpa Batas. Dan kali ini saya akan melanjutkan membahas sebuah buku karangan Ustadz Adi Hidayat menyoal hadis-hadis populer dalam upaya mengenali sunnah yang benar, bukan yang terkenal. Hadis selanjutnya yaitu hadis populer yang ke-11, yaitu kefakiran nyaris menjadikan seseorang kafir. Demikian ungkapan yang amat populer di masyarakat, sementara orang bahkan menilainya sebagai hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saking populernya, ungkapan ini seringkali disitir oleh sementara ustadz dan penceramah demi menjelaskan fenomena segelintir orang yang berani menanggalkan imannya demi terbebas dari lilitan kefakiran yang terus mendera. Di satu sisi, ungkapan ini memang syarat makna, menanamkan nilai-nilai kewaspadaan sekaligus motivasi untuk meraih kesejahteraan hidup. Tapi di sisi lain, menyandarkan satu ungkapan kepada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menamainya sebagai hadis juga membutuhkan kehati-hatian, karena tidak setiap ungkapan yang syarat makna selalu identik dengan hadis Rasul. Karena itu, ada baiknya kita telusuri otentisitas ungkapan ini sehingga diketahui apakah hadis atau hanya sekedar kata-kata mutiara yang mengalir terucap dari lisan para ulama terdahulu. Dalam bahasa Arab, redaksi hadis yang cukup populer ini adalah sebagai berikut dengan terjemahannya bahasa Indonesia, yaitu kira-kira seperti ini. Kefakiran itu nyaris menjadi kekafiran, sedang kedengkian nyaris mendahului takdir. Nah, mengenai periwayat dan sanad hadis tersebut, Syekh Nasiruddin Al-Albani menginformasikan dalam karyanya yaitu Silsilatul Ahadits bahwa Al-Ash-Shahawi menguraikan sumber riwayat hadis ini dalam kitabnya yaitu Al-Maqasid sebagai berikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani dari jalur Al-Hasan atau Anas secara marfu. Riwayat ini tercantum dalam kitab Al-Hilyah karya Imam Abu Nuaim Al-Ashfahani. Juga terdapat pada kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Juga terdapat dalam kitab As-Sunan karya Imam Abu Muslim Al-Kashi. Juga ada dalam kitab Al-Mushhanaf karya Imam Abu Ali bin As-Sakan. Dan juga terdapat dalam kitab Al-Kamil karya Imam Ibnu Adi. Adapun dari sisi rangkaian sanad, hadis ini diriwayatkan melalui jalur sanad sebagai berikut. Pertama, Al-Hafiz Abu Ali As-Sakan meriwayatkan dalam Al-Musannaf dari jalur Zaid bin Al-Habbab dan Abi Asyim. Keduanya menyatakan menerima dari perkataan Syufyan As-Sauri dari Al-Hajjaj
dari Yazid al-Ruqashi, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalur riwayat ini juga disampaikan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya yaitu Hilyatul Aulia. Rangkaian sanad yang berikutnya yaitu Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari jalur Abu Tahir Al-Faqih, dari Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Qatan, dari Ahmad bin Yusuf As-Salmi, dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan As-Sawri, dari Al-Hajjaj ibnu Farafashah, dari Yazid Ar-Ruqashi, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalur sanad yang berikutnya yaitu Imam Ibnu Adi meriwayatkan dalam Al-Kamil dari jalur Al-Qasim bin Zakaria dan Ibnu Sahid. Keduanya menerima dari Abdullah bin Wadah, dari Yahya bin Iman, dari As-Sauri, dari Al-Amasi, dari Yazid Ar-Ruqashi, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jalur sanad yang terakhir yaitu dari Imam Abu Muslim Al-Kashashi meriwayatkan dari jalur Abu Asim An-Nabil, dari Abu Nuaim, dari Abu Muhammad bin Hayyan, dari Al-Abbas bin Ahmad Asami, dari Al-Musayyib bin Wadih, dari Yusuf bin Asbat, dari Sufyan As-Sauri, dari Al-Hajjaj bin Farafashah, dari Yazid Ar-Ruqashi, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk ke penilaian para ulama. Para pakar hadis menilai bahwa hadis ini sebagai hadis dhaif, bahkan amat mendekati maudhu, yaitu palsu. Penyebab kedhaifan atau kepalsuan hadis ini ialah adanya sosok Yazid bin Aban Ar-Raqashi dalam setiap rangkaian sanadnya. Menurut para kritikus hadis, sosok Ar-Raqashi ini dinilai sebagai seseorang yang amat lemah, atau mereka sebut dhaif jiddan. Imam An-Nasai bahkan menilainya sebagai matrukul hadis, seorang yang tertuduh sebagai pendusta saat meriwayatkan hadis. Sementara hadis matruk dikategorikan oleh para ulama sebagai hadis yang tidak dapat digunakan sebagai dalil agama, menempati urutan kedua terburuk setelah hadis palsu. Penilaian matruk ini juga didukung oleh Muhammad bin Darwisi Al-Hud dalam kitabnya Asnal Matalib. Imam Syubah lebih tegas lagi menilai sosok Ar-Raqashi ini. Beliau bahkan sempat mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial bahwa lebih baik aku berzina daripada meriwayatkan hadis dari Yazid Al-Raqashi. Demikian tutur beliau seperti dinukil Ibnu Ali Al-Jauzi dalam Al-Ilalul Mutanahiyah. Sedangkan Ibnu Ali Al-Jauzi sendiri menyatakan bahwa hadis ini tidak benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan para pakar ini cukup memberi gambaran kepada kita akan kualitas hadis yang dimaksud. Karena itu, hadis ini kiranya tidak layak dijadikan hujah
sekalipun demi fadailul amal, yaitu keutamaan amal. Nah, kesimpulannya berdasarkan uraian barusan dapat disimpulkan bahwa hadis kefakiran nyaris menjadi kekafiran adalah hadis doif yang berkualitas amat buruk. Bahkan sementara pakar menilainya sebagai hadis palsu yang tidak bersumber dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun pangkal kelemahan hadis ini dari segi sanad yang terdapat pada sosok Yazid ar-Raqashi yang dipandang sebagai sosok tidak kredibel dalam periwayatan hadis, bahkan dinilai sebagai matrukul hadis. Sedangkan dari sisi matan, hadis ini juga memiliki kerumitan dalam diksi dan substansinya. Karena itu, sekalipun hadis ini amat populer di kalangan masyarakat, tetap tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalil yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab.